Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutusku untuk mempersulit, tidak pula untuk mencari-cari kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku sebagai muallim, pendidik yang memberikan kemudahan. Riwayat Imam Muslim. Jika kondisi saat ini banyak persoalan, IQ rendah, 80.000 anak terpapar judi online, 72% tak bisa baca Al-Quran, 62% meninggalkan sholat. Kondisinya saat ini memang sudah darurat begitu, bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Akibat putus cinta pemirsa, seorang pemuda usia 18 tahun gantung diri di Kumai, Kota Waringin Barat. Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Pada 9 September lalu, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus klinik aborsi ilegal yang telah beroperasi sejak 2017. Klinik ini secara terang-terangan memasarkan jasa aborsi ilegal melalui sebuah situs. Dan hingga kini lebih dari 32.000 janin telah dimusnahkan. Dan problem-problem kriminal lainnya. Maka kita patut introspeksi diri. Sejauh mana kita mencontoh Nabi dalam mendidik umat. Nabi Muhammad SAW adalah guru sejati. Mendidik tidak terbatasi ruang kelas, tidak dibatasi waktu. Setiap sisi kehidupan beliau SAW, baik sebagai kepala negara, sebagai suami, ayah, kepala pasukan, beliau dedikasikan untuk mendidik umat. Innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai pendidik. Hal terpenting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mendidik adalah beliau menjadikan akidah Islam sebagai landasan dalam membuat kebijakan apapun, termasuk dalam pendidikan. Termasuk dalam menentukan metode dalam mendidik, semua memperhatikan Islam sebagai landasan sekaligus arah pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf berpikir umat. Inilah rahasia kebangkitan umat, yakni ketinggian taraf berpikir ketika berpikir itu senantiasa didasarkan kepada akidah Islam dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tak segan berdiskusi dengan orang yang berkecenderungan jahat, mengubah cara berpikirnya dan mengarahkan pada Islam. Saat seorang pemuda meminta izin untuk berzina, Nabi SAW mengajaknya berpikir sekaligus menyentuh perasaannya. Atuhibbuhu li ummika, senangkah engkau jika ibumu dizinahi orang? Ia pun menjawab, la wallahi, tidak demi Allah, ja'alani Allahu fida'aka, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan engkau. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim, demikian juga orang-orang tidak akan suka jika ibu-ibu mereka dizinahi orang. Tidak hanya mengajak berpikir bagaimana jika ibunya dizinai, namun Rasulullah SAW mengulang-ulang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Afatuhibbuhu li benatik, apakah kalian suka jika anak perempuanmu dizinai? Afatuhibbuhu li ukhtik, apakah kalian suka jika saudara perempuanmu dizinai? Demikian juga afatuhibbuhu li ammatik, afatuhibbuhu li khalatik, apakah kalian suka jika bibimu dizinai? Secara logika, pertanyaan-pertanyaan berulang ini mestinya tidak penting, karena satu saja sudah mencukupi. Namun dalam pendidikan, Rasulullah ingin mengajarkan bahwasanya pengulangan ini penting. Berulang-ulang berpikir, apakah sesuatu itu pantas dilakukan atau tidak? Apakah sesuai Islam ataukah tidak? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi ataukah tidak? Tak cukup dengan itu. Setelah secara pemikiran dan perasaan terobati,
Nabi mengajari bahwa sisi spiritual jangan sampai dilupakan. Terhadap pemuda tadi, Nabi menempelkan tangan beliau yang mulia ke dada pemuda itu sambil berdoa, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya, dan bentengi atau jaga kemaluannya. Pendidikan akan mudah jika mengikuti sistem yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin ba'asani mu'alliman wa yassiran, dan tetapi Allah mengutus diriku sebagai pendidik yang memberikan kemudahan. Guru juga akan mudah mendidik karena pendidikan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan di sekolah. Masyarakat juga akan hidup dengan mudah karena Islam adalah agama yang memudahkan. Sungguh, sumber keruwetan, sumber permasalahan saat ini adalah karena tidak diterapkannya Islam dalam kancah kehidupan. Selamat Hari Guru. Setiap hari adalah hari guru. Karena guru hakiki mendidik tak mengenal hari. Sebagaimana sabda Nabi, la rohata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat setelah hari ini. Selamat Hari Guru. Barakallahu fikum.